Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat di mana saja kita berada. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 Juli 2025, diambil dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat Galatia, pasal 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, nas yang barusan saya baca adalah suatu bagian dari kekecewaan Rasul Paulus kepada Jemaat Galatia. Dalam pasal 6 ayat 11, Paulus menuliskan, "Perhatikanlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu." Kita tahu, kalau kita misalnya saling chatting dan seseorang membalas dengan huruf besar semua, itu artinya dia memiliki maksud sesuatu yang mengecewakan atau sesuatu yang memiliki pesan kemarahan dalam huruf-huruf besar. Saudara-saudara, kekecewaan Paulus adalah ketika dia telah selesai melayani membangun jemaat Galatia, lalu dia melanjutkan penginjilan ke daerah lain. Para guru-guru palsu kaum Yudaisme kembali datang ke jemaat itu dan memberitakan Injil lain di luar daripada Injil yang telah dikabarkan oleh Paulus. Dan kedatangan para guru-guru palsu ini menyebabkan perpecahan di jemaat Galatia. Inilah yang disebutkan oleh Paulus bahwa mereka meninggalkan apa yang telah mereka imani dengan baik, sehingga mereka tidak lagi menuruti kebenaran. Lalu kemarahan Paulus ini juga berkaitan dengan betapa mudahnya jemaat Galatia meninggalkan iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Kaum guru-guru palsu mengajarkan bahwa tradisi-tradisi Yahudi dan upacara-upacara keagamaan, hukum-hukum Taurat harus juga ditaati sebagai jalan keselamatan, agar mereka mendapat karunia menjadi keturunan-keturunan Abraham. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa keimanan di dalam Yesus Kristus itulah yang paling utama, yang memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang diselamatkan. Saudara-saudara, betapa kecewanya Paulus sampai-sampai dalam pasal 3 ayat 1, Paulus menyebut orang-orang Galatia sebagai orang-orang bodoh, bahwa mereka dipesona oleh keindahan-keindahan ajaran dari guru-guru palsu dan meninggalkan ajaran-ajaran yang benar. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus dan tidak ditentukan oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat bukanlah jalan keselamatan. Dia hanyalah sebagai pembimbing kehidupan beriman orang-orang percaya. Sebagai orang yang percaya dari kalangan non-Yahudi, mereka tidak wajib mengikuti hukum-hukum Yahudi, tetapi murni kasih karunia Kristus di dalam keimanan dan kehidupan mereka. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini juga kita sering mengikuti tradisi-tradisi yang telah diwariskan kepada kita melalui nenek moyang kita. Sama seperti orang Yahudi, tradisi-tradisi keyahudian banyak yang mempengaruhi kehidupan keberagaman mereka dalam iman kepada Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak orang yang masih saja merasakan bahwa kebudayaan, tradisi-tradisi kebatakan kita itu lebih tinggi daripada keimanan kita di dalam Yesus Kristus. Masih banyak orang yang membuat adat dan budaya itu menjadi nomor satu, dan Injil, kabar baik Yesus Kristus, keselamatan menjadi dinomorduakan. Ada sebuah ilustrasi yang sungguh luar biasa untuk memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang bagaimana kehidupan keberimanan kita kepada Yesus Kristus. Seorang ibu yang baru pulang dari pekerjaannya membawa sejumlah barang dan menentengnya di atas kepalanya. Dia merasakan barang itu cukup berat untuk dibawa. Kemudian dari jalan itu melintas satu angkot, lalu ibu itu menggunakan jasa angkot itu untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Tetapi tahukah saudara-saudara, barang yang ditentengnya di atas kepalanya, tetap dia tenteng di atas kepalanya. Meskipun dia telah berada di dalam angkot, tetapi dia masih membawa beban
yang dia pikul dan mengakibatkan dia kelelahan membawa barang itu. Alangkah baiknya jika dia meletakkan barang yang dia tenteng ke tempat yang masih ada. Saudara-saudara, begitulah kehidupan keberagamaan kita, keberimanan kita kepada Yesus Kristus. Kita percaya Yesus adalah penolong yang sejati, tetapi ketika kita memiliki masalah, ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita sering mengandalkan kekuatan kita sering mengandalkan apa yang kita punya, kita sering mengandalkan relasi kita, sehingga kita tidak merasakan kelegaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman ini, Paulus ingin mengingatkan orang Galatia dan juga kita pada zaman ini, agar ketika kita telah menaati kebenaran Injil sejak pada mulanya, mari kita tuntaskan itu hingga pada akhirnya. Percayakanlah hidupmu kepada Sang Keselamatan itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Injil yang benar itu menguasai hati dan pikiran kita, dan ajaran-ajaran yang juga bagus sebenarnya dari yang lain, biarlah itu menjadi pelengkap. Utamakanlah Injil menjadi pedoman kehidupan kita. Amin.